Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libdugha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa lima nawayna wa ala ma nawa salafus salih jami'il awliya wa salihin wal masyayikh hadhihi dairah wa ma hawlaha jami'i man hadara fi hadal majlis wa ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وشرف وعزم وكرم ومجد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله wa'tasamtu billah fabatu amri ilallah masyaallah la quwata illa billah amma ba'dah. Ashabal fadilah, para alim, ulama, kiai, tuan guru, abuya, ajengan, masyayikh, tokoh agama, pimpinan pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, majelis sholawat, ibu bapak, imam takmir, mushola masjid, langgar, surau, tokoh-tokoh thariqah, kiai, asatid, tuan guru tempatan, abil akhos, sahibul fadilah, kiai haji Fathan, akhi fillah Haji Muhammad Yunus, serta kiai-kiai lain yang senantiasa kita takzimi, kita derei. Nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada yang terhormat saya hormati segenap aparatur pemerintah sipil militer, Bapak Wali Kota Dumai, Bapak, mohon maaf saya hanya ingat Bapak Faisal dan seluruh pejabat dalam segala tingkatan, Bapak Sekko barangkali, atau Bapak Camat, Bapak Lurah, RW, RT, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Kepala Puskesmas, Kepala Posyandu, Kepala Sekolah, Kepala Pos Kampling, dan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang sayang pada rakyatnya, yang amanah, yang peduli. Moga-moga Pak Wali Kotanya dan seluruh jajaran diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal protokol sudah pakai pantun, Wali Kotanya juga pakai pantun, saya juga harus pakai pantun. Saya terlahir sebagai orang Jawa, tapi saya lahir di negeri Melayu. Boleh saya berpantun, Pak? Ini khusus untuk Pak Wali Kota. Kalau protokol enggak usah. Batu bata di atas papan. Bata dikemas dibawa ke pasar. Pada acara-acara tahun depan, kalau ngasih bantuan tolong yang besar. Itu yang tepuk tangan tuh pengen bantuan tuh Pak. Pergi memancing daerah Tanjung, dapat ikan seikan buntal. Kalau pemimpin datang berkunjung, mudah-mudahan nanti ada yang ditinggal. Para tepuk tangan loh Wali Kota nih terusan. Namanya juga pantun. Saya melihat, menyimak, midhangetaken kata orang Jawa apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Beliau fokus punya ghiroh kuat terhadap perkembangan agama. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Dan kalau ada pemimpin yang model begini, saya punya pesan satu saja. Jangan dikubur kalau belum meninggal. Kalau belum kan jangan dikubur. Ya Allah, betul Ibu, karena al-mulku biddin yabgha
Waddinu bil mulki yaqwa. Agama itu kalau ditunjang oleh kekuasaan kuat. Alhamdulillah wali kotanya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak di sini kuat hafalannya. Ibu-ibu yang mau dapat hadiah dari Pak Wali Kota karena tadi nggak ada peluang, nanti boleh dapat dari saya nggak apa-apa. 5 juta rupiah yang hafal Al-Baqarah. Hafal? Ya nggak hafal. Ya sambil sekarang ngapal-ngapal enggak. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap bini sepuh, kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh kampung, tokoh desa yang saya hormati, pimpinan, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, Bapak Ansori, Muhammadiyah barangkali kalau ada, Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah, Matla'ul Anwar, Al-Irsyad, Nahdlatul Waton, Muslimat, Fatayat, Ansor, Sahabat Banser, IPPNU, Jamiatul Qura wal Khufat, segenap para kawan-kawan pendekar dalam semua perguruan, Ketua Lembaga Adat Melayu, MUI, Kepala KUA, Laski dan seterusnya, terlalu banyak. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, mustamiin mustamiat, itu yang lesehan yang ada di belakang saya. Mohon maaf saya harus membokongi begitu. Ya memang begini, saya tidak bisa berbuat banyak. Semoga-moga semakin repot semakin besar barokahnya. Ada kaidah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala balasan tergantung tingkat kerepotannya. Mudah-mudahan semakin repot semakin besar pahalanya. Makanya saya dari Pekanbaru ke sini kan repot itu. Berarti kan semakin banyak, semakin besar barokahnya. Amin. Tidak lupa siapa saja yang bisa mendengar gelombang suara saya, utamanya para anak-anak generasi penerus lato-lato yang saya hormati. Lagi musim, di mana tempatnya? Lagi pengajian di mana-mana. Tadi malam saya di Inhu. Tadi malam ya gini lagi ngaji anak-anak mendekat. Pak, coba dengarkan baik-baik. Suara lato-lato itu kan mirip suara istrimu kalau lagi ngamuk. Kadek. Jadi kalau ibu-ibu lagi ngamuk, anggap aja masih mainan. Lato-latomu itu. Tidak lupa grup sholawat. Saya tadi mendengar bisik-bisik Pak Wali Kota katanya mau ada bantuan alat. Kok menengai? Batal. Menengai enggak ono sambutane blas malah domblong. Biasa. Saya ingin bertanya sebelum saya memulai pengajian. Satu, punya permintaan bukan bertanya. Seperti biasa saya minta sebelum ditutup doa jangan pulang. Kalau ada yang nekat pulang saya doakan tidak ketemu rumahnya. Balik ke sini lagi. Sak wali-wali kota nih pakai balik reneh wes. Kan cuma mendoain, nah soal nanti kan gimana terserah Allah itu. Oke? Ya Bu ya. Yang kedua ini bahasa Indonesia apa campur? Saya bahasa Melayu pandai juga saya. Nak cakap Melayu boleh ya, saya orang Siak. Jawi napa malih? Nan orang awak lah ya do sigo ndak? Lai. Orang halak kita, hadong. Ahado kabarna. Saya bisa dikit-dikit Pak. Orang Sunda ayah di dia. Ayah. Anak Jawa kayak rai-rai Jawa ketok. Baik. Yang kedua, nanti setiap tarmen saya akan bersama-sama Bapak Ibu baca sholawat bareng-bareng supaya tambah syiarnya nggih. Ngoten nggih, saya minta semuanya mangap walaupun enggak hafal. Ya kayak ikan nila itu enggak apa-apa, gitu-gitu aja enggak apa-apa. Yang penting ikut mangap sebagai bukti nanti kita baca sholawat bareng-bareng. Bapak Ibu umat Rasulullah, dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, seikhlas-ikhlasnya kula suwun saya minta semua yang hadir seperti biasa baca syahadat bareng-bareng monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah
Bapak Ibu kita semua bersaksi dengan ikhlas dan sadar nggih bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi iku maujud kecuali Allah Subhanahu. Bapak Ibu kita semua bersaksi dengan ikhlas nggih bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Barokah syahadat mudah-mudahan kita semua hasanah fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat mudah-mudahan semuanya lapang fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat semuanya sukses fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat semuanya husnul khatimah. Barokah syahadat mudah-mudahan kita berjumpa melihat Allah. Amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syukur yang agung bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Malam ini Allah takdir kita di ini majlis. Mudah-mudahan tiap langkah kaki, tiap kedipan mata, tiap aliran darah, detak jantung, tarikan nafas dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Dan saya berharap kepada Allah mudah-mudahan kita ini ditakdir Allah jangan cuma satu tenda, satu majlis, jangan cuma satu masjid. Lebih dari itu kita kelak satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ngomong yang baik-baik cepat diamini. Ya. Contoh, mudah-mudahan yang hadir bisa beli mobil semua. Contoh. Itu contoh, Lek. Masa situ contoh. Yang ketiga, unjuk cinta kepada Rasulullah, kita bersolawat badar sekaligus baca doa Rojab, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung apa pakai lagu? Suara saya bagus. Oh iya, saya MTQ juara 1. Level RT. Peserta 4, sakit 3. Alhamdulillah. Salawat badar saja nggih. Supaya semuanya hafal Pak Wali. Kalau tidak salawat badar itu banyak yang tidak hafal. Kalau saya banyak hafal salawat. Cuman kan kebanyakan kita enggak hafal. Ayo Kang, sholli ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Irfa Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal liqmah wa min hambi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Irfa Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Irfa Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barokah sholawat, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat syafaat mi yaumina hadza ila yaumil akhirah.
Barokah sholawat mudah-mudahan ketemu Rasulullah. Barokah sholawat mudah-mudahan bersalaman dengan Rasulullah. Barokah sholawat mudah-mudahan dipandang Rasulullah. Barokah sholawat mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah. Barokah sholawat kampung, negeri, kota Dumai menjadi kota yang tentram dan damai. Barokah sholawat masyarakatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya minas solihin. Yang ngaji, sekolah, mondok, kuliah, ngapal Quran dianugerahi Allah ilmu yang barokah manfaat. Barokah sholawat yang sakit balik ngaji sehat semua. Barokah sholawat yang rizkinya sempit Allah lapangkan. Kredit utang lunas. Amin. Banter. Alhamdulillah. Kalau tidak lunas tidak ketemu yang ngutangi. Kok orang mau amin we? Pada akhirnya barokah sholawat kita semua mencapai derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu umat Rasulullah, mengingat waktu saya langsung. Ya. Pak Wali mohon izin sampai jam berapa? Hah? Ikut? Tenane, mengkari orang. Saya pokoknya nanti kalau ada yang tidak kuat melambai saja. Udah apa enggak kuat ini? Nah, kayak antu. Bapak Ibu, tadi kori kita Adinda atau Ananda Yolanda sudah membacakan surat Al-Isra ayat 1 yang sering dibaca di setiap kali Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allahnya mana? Telat. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini turun, sebagian ulama mengatakan bainas sama'i wal ard, tidak di udara. Ayat ini turun goro-goro Rasulullah didustakan oleh umatnya. Ayat ini turun gara-gara risalah Rasulullah dianggap risalah bohong. Karena kebanyakan orang pada zamannya itu cara berpikirnya sama. Sekarang kita masuk zaman yang mirip zaman itu. Di mana ketika keramat, ketika maunah Allah berikan pada ulama pewaris Nabi, sekarang banyak mulut yang ngomong, itu tahayul, itu khurafat. Mirip sama orang-orang dulu itu. Tapi di sini enggak ada. Kono kae sing rada akeh. Dulu Rasulullah gitu. Ketika turun dari langit ngomong sama umatnya, saya kada wa kada, anak kada wa kada, saya ngene dan ngene, kata umatnya bohong, dusta, ini mesti ini Anda ngarang, hoax. Dari sekian banyak orang yang langsung percaya itu segelintir orang. Sayyidina Abi Bakar, Khadijah Al-Kubro, kawan-kawan terdekat Rasulullah itu percaya tanpa alasan. Kenapa Bu? Kenapa begitu? Karena kita orang Islam, Abu Bakar itu levelnya sudah level sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Asalkan datang dari Rasulullah, saya taat. Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la. Sekarang yang ada penerusnya. Apakah dia tuan guru, apakah dia buya, apakah dia kiai, apakah dia ajengan. Ketika kemudian Allah berikan kelebihan, lalu muncul karomah-karomah. Sekarang banyak orang yang ngomong, ini khurafat. Mirip toh, kita sudah masuk di gerbang di mana orang cangkem alias mulutnya alias coknya lebih cerdas daripada otaknya. Halo? Abu Bakar itu sami'na wa ata'na. Tidak perlu sami'na wa pikir-pikirna wa renung-renungna wa pertimbang-pertimbangna wa idza masuk akalna baru ata'na.
Oh, keplak nandasnya. Minta maaf Pak Wali, minta maaf ini. Nanti kalau ada yang tidak cocok boleh WA ke saya, jangan langsung di tempat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah, makanya anak-anak, surat An-Naba yang kau baca, amma yatasa'alun sampai akhir, siapapun yang dititipi oleh Allah Al-Quran, terhadap Al-Quran lakukan 3 hal. Berapa hal? Imani dengan hati, tanya dengan akal, jawab dengan ilmu. Pokoknya apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, kita cukup mengatakan sami'na wa atokna. Saya percaya, saya iman, titik. Lah nanti kalau timbul masalah, iskal, janggal, kalau nggak ngerti tanya. Kalau tahu mondok, sudah pernah mondok, ngerti hukum fikih, ngerti nahwu sorob, ngerti mantek, balaghah, ma'ani, seterusnya, jawab sendiri kayak Kiai Fathan, falyatafaddal mashkuro, nggak enak masalah. Kenapa begitu Bu? Sebab ad-din ar-riwayah, agama itu riwayat. Adik-adik yang ahli lato-lato, kamu pinter main lato-lato? Nah itu enggak ada hadiahnya, renek hadiah nek kuwi. Loh, bener loh. Nanti ibu pulang dengarkan. Pernah enggak dengar Muammar ngaji begini? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kan itu? Tapi juga ada. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Satu kufuan, satu kuf'an. Ayo. Beda. Ini riwayatnya beda. Ada riwayatnya sahih semua. Sisi lain Muammar ngaji begini. Wadduha wal laili idza saja. Kadang dia ngaji begini. Wadduhi wal laili idza saja. Ada? Oh enggak eneng, berarti ora tau ngrungokno ya ngono-ngono. Ada, siapa bilang? Ada Pak Wali ya? Ibu itu riwayat, enggak bisa ngarang-ngarang. Kalau boleh wadduha, boleh wadduhi, berarti wadduhi bisa. Wadduhi wal laili idzi siji. Gejoh malaikat pisan kaya malah. Enggak oleh. Agama enggak boleh begitu. Harus ada riwayat an. Kalau tidak laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Kalau enggak ada sandaran agama, orang akan ngomong di panggung segelem-gelem mulutnya jeplak. Sekarang sudah musim ini orang ngomong jeplak itu. Bapak tahu jeplak? Sekarang dewek mbok. Enggak paham dewek apa dewek? Terus namanya ya. Kopi rene. Aku biasanya ono kopi, ono wedang jahe, iki banyu putih tok pekan baru akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun nggih. Imani dengan hati, tanya dengan akal, jawab dengan ilmu. Mengapa begitu? Karena logika agama itu beda dengan logika kita. Bu, jawab nggih. Jawab nggih. Air kencing najis apa enggak? Sperma? Ah niku, ana sing ngomong najis, ana sing ngomong suci. Kalau ibu ngomong najis, berarti ibu tercipta dari barang najis. Saya enggak, saya barang suci. Dalam mazhab Syafi'i, ini kita ngaji betul ini. Sperma itu suci. Jadi kalau suami ibu punya tenaga kenceng sekuat sanyo, moncrot tekan ngaring sarung, tekan dinding-dinding. Loh ini penting. Terus kering, boleh tidak dicuci, cuman dikerok, krik. Tapi jangan ngomong sama tetangga. Yu, iki bekas bojoku lho nggih. Bisa bayangin enggak ngalah-ngalahin sanyo. Loh, bener ini. Bu, ulangi, air kencing najis, sperma cuci. Mengeluarkan pipis wajib mandi apa enggak?
Sperma? Kan aneh. Mengeluarkan barang najis tidak wajib mandi. Mengeluarkan barang suci wajib mandi. Itu aneh. Mestinya mengeluarkan yang najis saja, yang suci aja wajib, apalagi yang najis. Itu logika agama begitu. Enggak kayak kita pikirkan. Jalan keluarnya sama, tempat keluarnya sama. Ya ada bekas najisnya. Yang satu disuruh mandi, yang satu tidak. Mari kita apa ya bahasa Indonesia ini? Jelentrehkan. Ben penak daripada aku kangelan golek istilah. Ayo jawab, Bapak Ibu satu hari pipis berapa kali? Enggak pernah. Taruhlah 5 kali. 5 kali. Kalau 5 kali setiap orang kencing suruh mandi, abot apa endeng? Abot apa endeng? Bayangkan kalau orang yang kencing batu apa anyang-anyangan atau beser. Setiap beser itu kok suruh mandi, hidupnya di rumah apa di kamar mandi? Kamar mandi baru melangkah, lah metu maning balik maning, lah metu maning balik maning. Betul, kalau pipis satu hari 5 kali mandi berat. Sekarang saya tanya, Pak, ngetok nih nganu berapa kali? Kalau seumuran Kaji Yunus tuh kadang-kadang 2 minggu pisan mesti. Nyedak pancal yang wedok malah. Kok guyu ki? Nyuwun sewu ini. Kalau pengantin baru mungkin, tapi kalau sekelas Pak Wali Kota, apalagi badannya sama saya mirip. Ketoknya sudah tenaga enggak ada. Kalau semangat mungkin ada. Kata orang Jawa, mlebu ndegek metu ngesot. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Jangan gendang. ya Habib. Jangan digendangi. Salam salawatullah alaika. Itu enggak usah, nanti yang pakai gendang nanti lain. Insyaallah nanti setelah ngaji. Jadi ternyata Allah ingin memudahkan kita. Jangan sampai kita itu pipis suruh mandi terus berat. Maka dalam setiap ketetapan Allah itu ada kemaslahatan. Yang tahu begini ya ulama. Kalau enggak ulama enggak ngerti. Halo? Wes, maka Rasulullah ditolak oleh umatnya gara-gara begitu itu. Gara-gara apa? Orang memikirkan kebenaran dengan akalnya, direnung sendiri, dipikir sendiri, dibenarkan sendiri, disebarkan kemana-mana. Maka hari ini banyak orang sekolah enggak, ngaji enggak, mondok enggak, didhawuhi agama, dia jawab begini, enggak masuk akal. Akalmu. Banyak toh Pak Wong muni ngono? Ada orang bilang begitu? Enggak masuk akal. Ada? Orangnya datang. Ya kowe kuwi ta paling wonge ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, Rasulullah itu Isra minal Masjidil Haram. Pak Wali, saya meloncat-loncat mengingat waktu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu masjid yang ada di tanah suci. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini tidak mati sebelum bisa melaksanakan ibadah haji umroh. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini tidak wafat sebelum sampai ke tanah haram. Ya Allah, yang hadir ini mudah-mudahan bisa ziarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Madinah itu beda sama Madiun. Madinah sama Madiun ini beda aduh, Pak. Nggih kasih kataan nggih. Jauh. Mekah sama Mekung jauh. Sana tanah haram, sini tanah liat. Boleh dibuktikan. Bapak Ibu nanti kalau saya bohong boleh dicek ke tanah suci. Di tanah haram, apakah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu kalau ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang pada muncul seperti dari dalam lubang, betul Pak? Cuk dalam jalan-jalan penuh.
Apalagi hari Jumat, itu 1,5 jam sebelum masuk Jumat, masjid ditutup. Orang ketinggalan sampai ke jalan-jalan. Mirip sama masjid ini. Mirip. Masjid ini kalau ada orang azan kan sampai ke jalan-jalan kan orangnya kan. Sampai ke kebun-kebun sana tuh, sampai sana-sana. Betul apa enggak saya nih? Astaghfirullahaladzim. Bedanya apa? Kalau di Madinah itu rapat, kalau di sini jarang. Sebagian di sana, sebagian di sana. Di sini loh, yang adzan sampai ngamuk. Ayalas sholah. Tetap payah. Pak Wali, saya ketemu pengurus masjid kan banyak. Hampir di seluruh Riau, sampai Padang Lawas sana saya. Rata-rata kalimatnya sama. 1, ya jamaahnya sepi. 2, sepi. Yang ketiga, sepi. Yang keempat, sepi. Yang kelima, sepi. Kecuali masjid sini. Alhamdulillah, parah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ditakdir Allah sebagai orang-orang yang senang sama masjid. Di tanah haram itu beda. Makanya Ibu, kalau besok ada acara walimatus safar, doa selamat umroh atau haji, Bapak Ibu diundang, balik dari sana itu ndonga, doa. Mau saya ajari? Mau apa enggak? Jawab toh. Arab, Inggris apa Jawa? Apa Indonesia? Indonesia, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hari saya hadir di majelis walimatus safar. Ya Allah, saya kapan? Gitu caranya. Loh, ini benar Pak. Ini Pak Imam, Pak Takmir masjid ini kan gak pernah nyangka mau diumrohkan. Gimana orangnya tadi? Pengurus? Ya imam kan? Dia nyangka gak mau diumrohkan. Gak nyangka. Gak ngerti. Wong itu panggilan dari sono kok. Tapi saya sering begitu. Ya Allah, hari ini saya hadir di sini. Saya kapan ya Allah? Dipanggil tahun 2022 semalam. Saya 6 kali diminta. Berangkatnya sekali. Ya karena waktunya nggak bisa Pak. Waktunya nggak bisa. Ini benar. Tergantung jenengan. Silakan saja. Nanti jenengan balik kayak begitu kan dungo. Ya Allah, saya kapan? Malaikat jawab, nabung. Cuman kapan tok nggak nabung-nabung piye. Allah kuasa, bener. Ada yang kayak gitu, tapi jarang. Jarang yang bisa kayak Pak Imam tadi. Rata-rata ya yang biasa. Sampean niat, lalu nekat, lalu berangkat. Niatnya sudah, nekatnya banyak yang belum. Nabung. Nabung dulu baru berangkat. Wong udah nabung aja ngantri bertahun-tahun kok. Apalagi yang gak nabung ngarapkan gini-gini. Oh, angel. Terus Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya membahas temanya terbalik ini nanti. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad diperintah malaikat Jibril suruh sholat 2 rakaat. Maka sebelum Rasulullah sholat, Allah perintahkan semua ruh Nabi Rasul yang ada di langit 120.000 Nabi, 313 Rasul yang ada di langit, Allah perintah suruh turun semuanya di Masjidil Aqsa untuk sholat jamaah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ruh nabi-nabi yang ada di langit Allah perintahkan turun untuk makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarah sesuai tema. Temanya kan merawat jagat, membangun peradaban. Imamnya nabi paling akhir. Makmumnya itu heterogen. Ada dari kaum Bani Israel, ada yang dari Palestina, ada yang kaum nabi ini, kaum nabi itu, kaum nabi macam-macam. Kan mirip sama Indonesia. Imamnya boleh Jawa, boleh Melayu, boleh Batak, boleh Minang, boleh Bugis, boleh Makassar. Makmumnya boleh siapa saja. Yang penting di situ selama terikat oleh kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. La Jawa, wala Melayu, wala Batak, wala Bugis, wala Minang, wala Sunda.
kulluhum ajma'in, sedulur. Halo? Kok mendelik to aku muni ngene. Semuanya saudara. Kula mboten nate nyuwun dados tiang Jawi. Hanya karena mak saya mengatakan, kepripun Pak, kabari sehat nopo, kalau nopo rawuhipun, kata orang-orang saya orang Jawa. Saya tak pernah minta jadi orang Melayu. Sebab mak bapak saya cakap bila Miko balik sama siapa, lama tak jumpa sama Miko. Kata orang-orang saya orang Melayu. Saya tidak pernah meminta jadi orang Sunda. Hanya karena bapak emak saya mengatakan kumaha damang, saya wae. Kata orang-orang saya orang Sunda. Saya tidak pernah minta menjadi orang Tapanuli. Hanya karena mak bapak saya mengatakan, hepeng nama ngatur negara on. Betul gitu ngomongnya. Aku takon bobok salah kok. Kata orang-orang, saya orang Mandailing. Saya tidak pernah meminta jadi orang Inggris. Hanya karena mak bapak saya mengatakan, how are you? Fine. You, how are you? You Sri, you ngatena, you Jum. Kata orang-orang saya ini orang Inggris. Bahkan mereka-mereka yang ada di tanah Arab tak pernah minta menjadi orang Arab. Hanya karena mereka mengatakan, Masya Allah, kaifa haluk ya akhi, Masya Allah, ana antum. Kata orang-orang ketika semuanya orang Arab. Apa istimewanya? Enggak ada kecuali suku Quraisy. Saya ulangi. Istimewanya apa? Enggak ada kecuali suku Quraisy. Karena memang itu diistimewakan dalam Islam. Semuanya sama. Bondo. Sama saja. Kalau mau bercanda-bercanda boleh. Kata orang Melayu, kami ini suku paling kuat. Kami kalau makan lauk ikan parang. Bukan main parang untuk lauk. Kata orang Minang, kami kuat juga. Lontong gulai paku. Paku kami gulai. Datang orang Tapanuli, kami mangan jolo. Jolo tak mangan, betul. Datang orang Sunda, kami juga kuat. Sedayana dicokot. Kumaha tukang? Nyokot timbak. Nyokot. Orang nyokot tuh ngambil. Jadi orang Sunda bilang ngambil tuh nyokot. Jadi nyokot bojo, nyokot anak. Pokoknya orang Sunda sedayana dicokot. Datang orang Jawa, kecil kami beton tak pangan. Pak, anu tahu beton? Beton tuh biji nangka. Mungkin apa beton? Secara umum kan kita kuat semua. Orang Indonesia itu luar biasa loh. Bom jadi bakso. Granat jadi bakso. Ini nampaknya lemah Pak Wali, molen dipangan ini. Ayo pernah mangan molen? Wow, bayangkan tuh, sak kiai-kiai ini loh pernah dahar molen nih. Indonesia kurang apa coba? Orang kapal selam jadi empek-empek. Iya kan? Ya Nabi salam semua alaika ya Qul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bisa dilanjut? Delok jam. Yes. Bisa lanjut Pak? Aku tekan nanti mau. Kapal selam. Jadi enggak masalah. Peradaban merawat jagat itu bisa melalui cara yang seperti ini. Nanti yang kedua hakikat nanti insya Allah pada episode berikutnya ini kalau sampai, mudah-mudahan sampai waktunya. Merawat jagat itu begitu. Saya Bapak Ibu tidak ada bedanya kecuali dengan ketakwaan. Takwa sama nampak takwa itu beda. Kalau nampak takwa banyak, soleh kalau nampak soleh beda. Kalau yang nampak soleh banyak, kayak saya nih loh Pak, ini nampak soleh, dipanggil Ji,
panggilannya kiai, bawaannya serban, songkoke putih, gambare nget, oke. Kok ora jelas. Elek men. Panitiane ra modal belas. Aduh. Terus kalau begitu tuh ketampananku ada di mana itu kalau begitu? Ketok-ketoknya panitia ngiri sama saya. Lah aku masya Allah. Wali kota ini ganteng apa penghinaan tenan. Gambar aku ora jelas. Siapa sih gawe? Keplai barat Arawi. Basar inti ke mau. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai mana saya tadi lupa. Kalau nampak soleh banyak. Banyak bu, kalau nampak soleh banyak. Kalau doa itu fasihnya minta ampun sampai anak tekaknya mencolot keluar cangkem. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Arang ngising tak kaya ngono dongane. Banyak. Orang tua-tua kita, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau orang Batak, itu yang di kampung-kampung dulu kalau doa itu kayak enggak fasih. Biasa. Allahumma ya Allah, ya Allah. Ya tapi hasil makbul Pak. Orang sekarang itu Masya Allah kalau ngomong, ana antum wa ana wa antum. Ndonga istisqa yang turun bukan hujan malah asap tambah kandel. Lah kemarin tuh berapa kali istisqa kita? Kaya ini ndonga Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat takon nyapa dul? Apa ngene ngono? Orang tua kita dulu ada orang sakit malam-malam ketok rumah, tok gimana Pak anak saya kena sengat. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilahing sehat. Orang tua kita dulu begitu. Loh ini bukan masalah ucapan yang ada dalam hati tembus sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita terus itu materinya nanti malah arahnya ke sana aku lali malah terus. Bon, terus. Nabi Muhammad setelah ngimami maka beliau dipersilahkan naik ke langit. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Habiban Al-Mahbub Sayyid Alwi Al-Maliki mengisahkan sesampainya di langit pertama dijaga oleh malaikat. Nama malaikatnya Ismail. Jadi Satpol PP-nya langit, Satpam langit itu namanya Ismail. Sejak pertama Allah ciptakan tidak pernah naik ke langit, tidak pernah turun ke bumi kecuali sekali. Dia pernah minta izin kepada Allah mensolati jenazah Rasulullah pada saat Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la. Setelah itu dia balik lagi jaga pintu langit sampai sekarang, sampai hari kiamat. Di situ tidak pernah pindah kemana-mana. Namanya Ismail. Jari wong Jawa mangil. Kata orang Arab Faisal. Kata orang sini Paisal. Jari wong Arab Abdullah. Jari wong kene Dolah. Kata orang Melayu Mail. Ipin-ipin itu kan Mail. Betul? Kata orang Arab Daud. Kata orang sana David. Kata orang Arab Yunus. Kata orang Inggris Jonah. Kata orang Arab Eva, Hawa. Kata orang sana Eva. Nggih, Pak. Ya wis pokoke ngono lah. Pun saya teruskan mengingat waktu. Rasulullah singkat cerita sampai di langit pertama bertemu seorang laki-laki yang tampan bertubuh besar. Dialah Nabiullah Adam alaihi salam. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, khalaqallahu Adam ala suratih tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya itu tingginya 60 hasta, 30 meter kurang sedikit. Jadi hari ini kalau kita hidup, Nabi Adam hidup, kita cuma setinggi motosikil. Dipijak sama Nabi Adam, inna lillahi wa inna. Diimani saja Bu, Nabi Adam 30 meter diimani. Siti Hawa 30 meter Pak, diimani. Jangan mikir macam-macam. Kalau Nabi Adam 30 meter, terus celananya berapa?
Jangan nanti lama-lama otak kita ini mikir kemana-mana. Oh celananya sekian, kalau celananya segitu, nah kan otak manusia itu terus ke sana larinya. Ayo, makanya nggak usah pokoknya imani sami'na. Kenapa? Apa hikmahnya ketemu Nabi Adam? Satu, Nabi Adam itu orang paling tua yang ada di bumi. Bukankah kata Pak Wali Kota tadi sedang mencanangkan anak-anak yang beradab? Pak Wali, anak sekarang gizinya cukup, makanan cukup, hiburan cukup, rumahnya besar, tempatnya lapang, lampunya terang. Kekurangan anak-anak sekarang ini adalah akhlakul karimahnya. Dulu ketika saya kecil, kalau lewat ada orang tua naik sepeda, saya mandek, berhenti turun sambil bilang begini, derek langkung. Itu dulu. Anak sekarang naik motor, jangankan orang tua, ketemu gurunya, malah kadang-kadang ke rumah gurunya ngajak main lato-lato. Ayo tat, tat. Ayo tat, ustaz itu ya melok latihan karo muridé. Tek. Nggih. Dulu kalau anak beradab itu kalau di lingkungan pondok manggil orang-orang khusus tuh Gus. Metu ke pondok, guys. Halo guys. Anak saya bro, bawa tuh kok rokok. Oke guys. Anakku iso ngono lho jantenan kok. Anakmu tak luwih parah to. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kurang itu adalah adab. Maka Rasulullah itu beradab. Adabnya ketemu yang sepuh dulu. Nabiullah Adam. Karena Nabi Muhammad adalah cucu Nabi Adam ke generasi ke-50-51 tergantung ulama ahli sejarahnya siapa. Kalau ulama ahli sejarahnya itu Tarikh Ibnu Hisham, maka Nabi Muhammad adalah zuriyah Nabi Adam generasi yang ke-50. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adad bin Muqawim bin Nakhur bin Turaih bin Ya'jub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nakhur bin Saruh bin Ra'u bin Shalih bin Aibar bin Falih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattusalah bin Akhnuh Idris bin Yarud bin Mahlail bin Qainan bin Yanish bin Syid bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Untuk nasab-nasab Rasulullah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Bu, diulangi 5 juta. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Adam. Penak men. Boleh dicoba Pak Wali? Angkat tangan aja lah, biasa lanjut aja ya. Terus saya langsung melompat. Nabi Muhammad tembus ke Sidratul Muntaha. Lalu malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, saya dititah Allah hanya sampai di sini. Kalau saya lewat dari ini, niscaya saya akan musnah terbakar. Saya tidak bisa menemanimu ya Rasul. Maka Rasulullah naik ke atas sampai tembus ke mustawa, ke rof-rof, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah. Jadi ini kan sana judulnya ada apa tadi? Kualitas iman. Bu, Ustadz, Kiai, Mubalek, ajengan, Tuan Guru di mana-mana sama ngomongnya. Coba ini penting, jangan sampai salah Pak. Nabi Muhammad ketemu Allah di arasnya Allah itu yang di situ Nabi Muhammadnya, bukan Allahnya di situ. Saya ulangi. Jadi bukan Allahnya ada di aras, bukan.
Nabi Muhammadnya yang di situ. Allah tidak butuh tempat. Allahu la yahtaju. Allah enggak butuh. Allah tuh enggak butuh tempat. Jangan sampai ada orang Islam yang mikir ketika Nabi Muhammad diundang Allah di langit, yang namanya arasnya Allah, Sidratul Muntaha terus sampai ke aras, Allah nunggu Nabi Muhammad di situ. Bukan begitu, ini akidah ini. Bukan Nabi Muhammad di sana, Allah ke situ, ndak. Jadi kita cukup berhenti pada begini, Nabi Muhammad ada di arasnya Allah, lalu kemudian ketemu Allah, selesai. Soal bagaimana enggak usah dipikir, pokoknya sami'na wa ata'na. Maka ketika Nabi Muhammad naik ke sana, Pak, nun sewu minta maaf. Ini lanjutan dari pengajian kemarin karena belum selesai ketika ngaji khol. Nah, ini belum selesai, baru siji kayak. Nabi Muhammad itu ketemu malaikat aras, Pak Wali. Dia kaget ketika di bawah aras itu ada laki-laki. Padahal malaikat Jibril itu di Sidratil Muntaha. Tapi ini di bawah aras Allah ada laki-laki. Nabi Muhammad itu terkejut nanya begini sama malaikat. An-nabiyun, apa ini nabi? Kata malaikat aras, lah bukan ya Rasul. Au malakun, atau jangan-jangan ini malaikat. Kata malaikat aras, bukan ya Rasulullah. Terus ini siapa kalau malaikat bukan, nabi bukan? Sementara Jibril aja di bawah sana. Lah kok ini ada? Ini dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah. Saya ulangi, dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah disebutkan. Lah terus siapa ini kok sampai begini tingginya derajatnya? Kata malaikat, istilahnya Pak, ini orang biasa dari Lubuk Gaung. Orang mau niamin malah wow. Iki apa ki? Ini bukit apa? Lah ya bener toh, kayak bukit kapur. Orang masuk kayak kapuren we. Saya ulangi, ini orang biasa dari Lubuk Gaung. Kenapa orang ini bisa begini derajatnya? Malaikat aras menjawab, ya Rasul, ini orang dulu waktu di dunia, waktu di Lubuk Gaung punya kebiasaan 3 hal. 1, lisanuhu radbun bidzikrillah. Ini orang dulu lesannya selalu baca zikir. Zikir, terserah. Zikir apa saja yang penting saya ingatkan. Ada yang maksurat, seperti umpamanya jenengan baca sholawat. Mau baca Allahu Akbar, silahkan kapanpun, dimanapun. Kalau sholawat gak perlu guru gak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya thoriqoh, jenengan kemudian baca hizib, wajib ada gurunya. Saya ulangi, wajib ada gurunya. Tapi kalau yang sholawat macam-macam silahkan. Dan di antara zikir yang paling aman zaman akhir adalah zikir baca sholawat. Bu, terserah jenengan. Kalau sanggup 1 hari 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Nek ora sanggup 500. 500 kali ra sanggup 300. 300 kali. Tes. Halo, ini jane penak aku ora patek bungok-bungok baterainya rentek. 300 kali enggak sanggup, 100 kali. Barang siapa membaca sholawat 100 kali, man sholla alayya mi'ah. Siapa yang setiap hari membaca sholawat kepada saya Rasulullah 100 kali setiap hari dengan ikhlas tentunya, maka kataballahu baina ainaihi. Besok di padang mahsyar ketika dia bangkit ada tulisan di keningnya. Baro'atan minan nar. Orang ini bebas neraka. Wa baro'atan minan nifaq. Orang ini bebas penyakit munafik. Wa askinu, dan orang ini ditempatkan ma'as syuhada, beserta orang-orang yang mati syahid. 100 kali 1 hari. Orang sanggup 100 kali, 10 kali. 10 kali 1 hari. Siapa yang baca sholawat 10 kali 1 hari dengan ikhlas, maka murka Allah redam pada orang itu. 10 kali enggak sanggup, sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sekali enggak sanggup, 10
separuh. Bang, salah separuh gimana? Sholli alaih. Separuh, kalau separuh kok pelit banget. Separuh. Dah. Bu, sampai kapan Pak zikirnya? Kalau bisa sampai mati, minimal sampai masuk ke dalam otak bawah sadar. Orang zikir, baca Quran, kebaikan apapun, kalau udah masuk ke dalam sum-sum tulang, kapanpun akan keluar dengan sendirinya. Orang biasa bilang Allah, terkejut Allah. Nanti ada apa-apa sedikit, astagfirullah. Tapi kalau orang biasa nyarut, diluk-diluk ya mau nyicok. Itu Pak. Bu, orang kalau biasa zikir, demam aja zikir. Ibu pernah badan panas, demam sakit Pak, itu kan zikir. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok panas ya Allah, Allah, Allah. Gitu, nanti kalau terakhir Allah, 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 mati. Apa kata Allah? Ana jalisu man dzakaroni. Saya siap menemani orang-orang yang mengingat saya. Coba mati ditemani Allah kayak apa itu? Orang biasa zikir megang sendok jatuh, ya Allah. Cucunya datang, ya Allah, Masya Allah, cucu saya datang. Jemuran jatuh, ya Allah, ada tabrakan mobil, gitu itu, ya Allah. Itu kaget. Ya tabrakan loh Pak. Masa ngomongnya, wih nguyuh. Lah jenengnya juga tabrakan. Ya Nabi salam alaika semua. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi orang kalau nggak biasa zikir Bu, ada tabrakan kayak tadi itu malah muni ngene, mampus. Pernah orang dengar gitu? Ada? Orangnya datang. Udah pulang? Ya. Paling-paling ya kowe gitu ya. Orang tuh kalau nggak pernah zikir, cucunya datang muni ngene. Ya Allah, ngono nggak enak, kayak mak lampir. Sampai nanti ketika sedang sakit, orang kalau nggak biasa zikir, mau baca Quran, mau macam-macam apalah namanya, sedang demam, itu nggak ada zikirnya Pak Wali, yang ada cuman mak kok haho, mbok baca zikir ngucap lo mak, cap. Maksudnya ki nyebut, maksudnya ki istighfar. Pokoknya begitu. Kenapa? Makanya sampai kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma asya'aleh wa yuhsyarul mar'u ala ma mata'aleh. Orang bakal mati sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kowe kok hidup biasa zikir, ketemu Allah zikir. Tapi kok hidup cengengesan, Pak Wali, saya punya saudara. Saya mau ngomong tapi nggak enak. Tapi ini nyata, apa boleh saya ngomong? Itu mau mati, dibisiki Allah. Dia bilang, jangan itu, saya nggak mau. Panas nggak mau. Jangan itu yang dibilang Allah nggak mau. Nggak gelem, nggak mau pokoknya, marah dia. Mau mati itu dia bilang begini, tapi ini benar loh Bu, walaupun agak nggak penak. Mati dia bilang begini, jancuk, mate Pak. Itu terjadi betul ini. Halo, ya Allah moga-moga yang hadir termasuk orang-orang yang ahli zikir. Nah, ini soal zikir kepada Allah, jenengan pilih monggo. Ala nek thariqah, hizib, atau dalail atau macam-macam itu harus ada pembimbingnya. Karena itu ada dosis-dosis tertentu yang orang harus tahu soal-soal itu. Pun saya lewat. Baru yang kedua. Satu lagi. Ini judulnya kan merawat jagat. Merawat jagat itu kalau dengan minta maaf Pak Wali Kota. Saya tidak bermaksud merendahkan, tidak. Demi Allah tidak.
menata pegawai, menata masyarakat yang terlihat oleh kasat mata itu tidak sedahsyat dengan gelengan kepala orang-orang yang mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Tidak sedahsyat kalimat-kalimat yang keluar dari bacaan-bacaan Al-Quran dari orang-orang soleh yang ada di tanah ini. Kadang yang digaji besar, yang katanya atas nama stabilitas negeri negara itu malah ketangkep-tangkep gitu kok nyatanya. Gimana pembetul Mbak? Yang sekarang pulang pergi dari masjid, dari rumah-rumah yang nariahan istighosahan itu, justru itu yang merawat jagat sesungguhnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bersabda, la taqumus sa'ah hatta laula an uqala Allah Allah. Kiamat tidak akan datang selama di dunia masih ada orang yang mengatakan Allah, 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 Allah. Selama di Lubuk Gaung ini masih ada orang-orang yang ngomong Allah, Allah, Allah. Insya Allah Lubuk Gaung selamat sentosa itu. Ini jauh Rasulullah, saya hanya menyampaikan. Anak-anak yang ditoto wali kota suruh hafal Al-Quran itu, kalau kelak dia bisa menjaga hak-haknya Al-Quran, saya ulangi loh Bu, banyak orang tua yang anaknya hafid tapi nggak bisa jaga hak-haknya. Orang anak hafal Quran itu kan termasuk dari zikir itu. Lalu kemudian bisa menjaga hak Al-Quran, besok mensyafaati mak bapaknya di yaumil mahsyar. Wong kene iki rapati muni amin rupane ya. Telat akan nyafaati selama ada hak-haknya. Apa hak-haknya? Lain waktu kalau kita ketemu saya sampaikan. Nah yo kita langsung kok, nanti udah waktunya ini. Terus yang kedua, nanti habis ini terakhir. Yang kedua, siapa orang yang derajatnya sampai di sini nih? Kata malaikat, rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masjid. Orang yang hatinya di masjid, kalau dengar suara azan tidak datang ke masjid, hatinya gelisah, itu tandanya. Bu, kalau jenengan dengar suara azan kok hatinya gelisah, nggak bisa datang, itu tanda hatimu nyantol di masjid. Satu minggu nggak datang ke masjid, kaki nggak jalan ke masjid, itu rasa gelisah, tanda hatimu ada di masjid. Tapi kalau mendengar azan malah bingung, ya Allah, kok wis masuk ngasar, cepet temen. Ada yang bilang gitu ya. Loh, kok wis masuk asar iki? Kaya-kayane baru mau kok masuk asar meneh. Ah, kuwi tanda-tanda nganu lah pokoknya. Ada yang ngomong gitu, Bu. Wange, sini kok ada semua ya? Enggak. Dan yang paling tragis adalah ketika orang, belum tragis, termasuk yang tragis itu orang datang ke masjid kalau sudah inna a'toina. Ulangi, inna lillahi. Kalau sudah la ilaha illallah, hari raya haji baru ke masjid. Bawa parang. Mana Mbah? Masjid. Nyapa Mbah? Ngolai sapi. Lah sampean apa panitia? Bukan. Lah terus ngopo? Ben. Ada begitu Pak? Kan ada lagi kan Pak kan? Ternyata ada di mana-mana loh yang ini. Kayak begini bagus apa jelek Bu? Bagus, unang masjid enggak apa-apa. Bawa barang ke masjid ngolai sapi, bagus. Yang jelek bawa barang ke rumahmu. Baca kowe ya baru elek. Enggak apa-apa lah setahun sekali. Moga-moga nanti barokahnya itu bisa jadi bagus pada berikutnya. Tapi yang paling tragis, hidup enggak pernah ke masjid kemana-mana, enggak pernah ke masjid selama hidup. Ke masjid kalau sudah innalillahi. Sudahlah enggak pernah ke masjid, sekali ke masjid dibungkus kain kafan. Njaluk ngarepe imam. Mbah Kaji Pathan, jenazah sini kalau mati minta belakang apa minta depan? Coba tuh, hidup enggak mau ke masjid, mati sekali ke masjid, njaluk ngarepe imam. Belakang aja ngapa sih? Bisa joleh ya, mburi wae. Urip jarang masjid, nolak tangi.
Wes kaya ngono imamnya bilang begini, Bapak Ibu, mari kita saksikan jenazah ini adalah jenazah baik. Ya Allah. Ini kata orang Melayu, ada lagunya Asiyah Jamil. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur. Cukup. Bu, lagu ini saya mohon tidak dinyanyikan ketika suami ibu sakit. Bojomu lagi sakit, jangan sekali-kali nyanyikan lagu ini, nanti iya. Kowe kena tungkak kok bojomu. Nggih. Kalau kata kawan saya, ini di luar masjid enggak apa-apa ya. Jasad pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang melu-melu, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Saya heran, suara saya kok enak ya Pak ya. Kalau selama ini diri berhiaskan, benarnya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Ayo siapa temanmu? Kene lato-lato. Ora ngaruh. Kenapa ini tetap layak dipanggil? Minta maaf. Itu kan Mbah Yai Fathan punya mantu. Nanti biar dia yang carikan kitabnya. Tapi insya Allah di Tidratun Nasihin ada. Dengarkan Bu, besok di padang mahsyar akan datang makhluk yang bentuknya mirip sama masjid-masjid yang ada di dunia. Dia berterbangan di atas kepala orang-orang yang berada di padang mahsyar. Padahal ketika itu kata Rasulullah, wa innal araqa yauma idzil la yablughu ila adhanihim. Ketika itu keringat-keringat apa kae sing moni kae. Ketika itu keringat-keringat sampai di udhun, di telinga. Ya Allah, ini terbang. Siapa ini? Masjid yang nyupir itu imamnya. Sementara yang stokernya tukang muadzinnya. Mencari orang-orang yang dulu ketika di dunia sering datang ke sini. Datang sana. Oh Haji Yunus, siap masuk. Wah kan sering masjid ya kan. Tenan moni ngono. Yu ngatemi mlebu. Yusri monggo. Teko Kang Patukur. Kula Pak, lho kowe sapa? Patukur. Omahe cedhak masjid, cedhak masjid. Enggak, lewat. Lho nggih. Nuwun sewu, ini penting. Karena sampai sekarang ketika orang dipanggil ke masjid itu Bu, reaksinya satu. Ada yang marah. Malah membanding-bandingkan gini. Wah, sholat masjid ke sana sini gak kaya-kaya. Sementara itu banyak gak sholat kaya. Ada orang bilang gitu Pak? Ada? Orangnya datang? Ada. Bu, Pak, saya mohon siapapun yang mendengarkan pengajian saya, jangan pernah membandingkan kaya dengan sholat, dengan ibadah. Enggak ada hubungan. Kaya itu titah, sholat itu perintah. Kaya itu ketetapan, sholat itu kewajiban. Orang kaya atau tidak kaya, udah Allah tetapkan dalam perut maknya. Pak wali kota jadi wali kota, tertulis di Lauh Mahfudz sudah selesai. Seandainya orang satu Dumai enggak nyoblos Pak Wali Kota kemarin, bisa saja jadi kalau di sana mengatakan beliau wali kotanya. Paling tidak wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak. Ya Nggih. Saya ulangi, jangan pernah membanding-bandingkan kaya, banyak harta, apa hubungannya? Enggak ada hubungan.
Kuping itu kalau nggak biasa kuping kaya, kalau kamu kasih emas ki blonyo. Loh orang tuh Pak, jangankan tengok gayanya Pak Wali Kota, Pak Camat, kalau gaya jalannya. Itu kan gaya jalan orang kaya toh. Jangankan gaya jalannya, wong gaya batuknya tok beda. Pak Wali kalau batuk kan pendek, berirama lagi. Itu batuknya orang kaya. Kalau orang nggak bakat kaya, batuknya panjang kayak kowe. Alias asma tuh. Itu batuknya wong ora bakat sugih. Ana sing batin kaya bapakku. Loh, enggak, orang kalau nggak bakat kaya itu telinga tuh dikasih emas tuh blonyo. Dikasih lidi awet. Kayak bojomu toh. Alah kok gak percaya. Orang tuh kalau nggak bakat kaya dikasih ruangan AC masuk angin. Aku nggak kuat. Dikasih mobil mewah, naik mobil Mustang, Lamborghini, Alphard malah aku nggak kuat, aku ambu wangi malah mabuk, ambu kelek lo malah mantap. Nggih apa nggih? Orang tuh kalau nggak bakat kaya dikasih WC duduk malah nangkring. Kayak kowe kuwi. Ayo kowe kuwi ta wonge. Pak Wali, saya kemarin ngaji di Bengkalis di daerah apa namanya ini Simpangaya Meskom. Kan naik peri toh. Itu peri yang baru kan WC-nya duduk toh. Saya ke toilet, ada bekas sepatu. Berarti kan nangkring kan. Lah itu kalau sempet pecah kena lato-lato kaya ngopo? Lato-latomu sowek. Kebeler WC. Oh no wae. Paham. Ada yang lebih hebat lagi, jenengan belum pernah nampak toh WC yang bisa cebok sendiri. Saya Pak Wali naik pesawat, itu kan kalau pesawat kalau ke Mekah itu kan 9 jam ya. Saya tuh kesesak pipis. Jadi kan pakai tisu tuh Bu. Jadi sekali ngono saya neken pencetan sebelahnya. Rupanya situ pakai angin loh Pak yo. Wah, jingkat aku Bu. Motoriku mau ning ngono kaget aku. Masya Allah tak jamaah kaget rupanya. Saya kaget, saya mikir tuh air Pak. Rupanya angin, Masya Allah. Nah ini bener. Jangan kaget nggak Bu? Nggak yang di pesawat loh. Jangan belum lihat, saya punya guru itu. Mau cebok pakai WC duduk di Caltech Pak. PT Caltech kan PT-nya International Standard itu. Mau cebok ada tulisan hot. Sama cold, panas sama dingin. Dia nggak tengok-tengok cebok pakai yang hot. Jrot. Setengah mateng lato-lato nih Mbak. Udahlah. Kuwi nek lanang, nek wedok apa gak ngelotok tenan, Mbak? Malah aku ngene nyapa mak ngelotok pah ngoten. Njebobor kayak bentukane. Sembrono kabeh. Yang ingin saya katakan, sudahlah, nikmati saja. Pokoknya aqimus sholah, Tuhan sholat, nanti Tuhan insya Allah bisa bayar zakat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Sholat aja dulu. Yang kedua, ada yang dipanggil Allah ke masjid, itu datang. Tapi kadang datang, kadang tidak, alias bolong-bolong. Coba tunjuk tangan, sebini banyaknya yang hadir, termasuk wali kota, sak kiai-kiainya. Siapa yang gak pernah ninggal sholat? Cung! Berarti pernah kabeh ya? Loh ini bener. Kalau ibu orang Islam mazhab Syafi'i ikut NU, dengarkan baik-baik. Kalau ibu orang Islam mazhab Syafi'i ikut NU, mazhab Syafi'i ikut Tarbiyah Islamiyah, mazhab Syafi'i kemudian ikut Al-Jamiatul Wasliyah, mazhab Syafi'i ikut Nahdlatul Wathon. Itu kalau ada sholat yang tertinggal wajib diqodho. Saya ulangi, wajib diqodho. Silahkan waktunya kapan saja, bila mana saja, kapan saja. Yang penting dalam keadaan suci, Ibu ya. Satu-satu, jangan dijadikan satu, nggak boleh.
Sholli fardhus subhi waz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, mingguan, bulanan, tahunan, gabungan, keroyokan. Kok digejoh malaikat pisan, malah ra usah kaya ngono iki. Satu-satu, setelah nanti ternyata selesai perbanyak sholat sunat dan istighfar. Moga-moga diampuni Allah. Astaghfirullah Rabbal balaya. Astaghfirullah Minal khataya. Rabbi zidni. Semua. ilman nafi'a ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا يا توبة نصوحا وتب علي. taubatan nasuha. Yang ketiga, ada yang dipanggil datang tapi masih masalah. Apa itu? Satu, kadang sholatnya tidak karena Allah. Dia sholat tapi keluar dari masjid pinter ngenyek orang lain. Memandang sebelah mata orang-orang yang belum bisa sholat. Ada apa tidak? Ada orang rajin ke masjid tapi keluar dari masjid itu suka nyalah-nyalahkan orang. Dia tobat dari zina, dia tobat dari judi, dia tobat dari mabuk, kemudian dia sholat, dari sholatnya enggak malah tawaduk, malah jadi sombong, ikut penyakitnya setan. Banyak itu, keluar dari masjid, batuk, janggut, pipi, ngelumpuk di tengah. Bahasa Inggrisnya mecucu. Delok wong sinis, tidak begitu. Ini masalah, nggih. Makanya yang ke masjid, sudah bisa ke masjid, tingkatkan. Jangan sampai ada memandang rendah orang-orang yang belum bisa melaksanakan seperti itu. Dalam satu riwayat diceritakan, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melewati orang yang sedang berbuat maksiat. Lalu Syekh Abdul Qadir itu batin, kata beliau begini, orang kok hidupnya cuman kayak gini, gue maksiat. Tiba-tiba orangnya jawab, padahal batin aja itu. Katanya, Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, saya begini, ini ketentuan Allah, engkau begitu pun ketentuan Allah, dan Allah kuasa untuk membalik sesuatu. Bagaimana kalau kemudian Allah membalik, engkau jadi seperti aku jadi seperti kamu. Sejak itu Syekh Abdul Qadir istighfar dan selama hidupnya tidak pernah berburuk sangka kepada sesama. Bu, banyak orang yang ketika hidupnya nakal, mau mati tobat, banyak. Ada orang kadang wajahnya bagus, tampan, hatinya jelek. Kadang ada orang wajahnya jelek, tapi hatinya lebih bosok. Wih enek Pak, rambutnya kayak rikan bedek, terus awake penuh tato, nyolong kotak masjid. Wih kan jenenge rainya jelek, hatinya bosok. Halo. Ada yang keempat, orang yang sholat tapi kemudian masih bermasalah dengan sholatnya. Bu, Pak, yang penting sholat dulu sesuai rukun syarat. Masalah khusyuk enggak khusyuk nanti. Ibarat orang nyetel radio, cari aja sinyalnya, yang penting muternya jangan cepat-cepat, pelan-pelan, nanti kan kemerosok. Nanti ketemu sinyal. Radio Republik Indonesia, siaran berita. Kemerosok dulu enggak apa-apa. Ibu coba jawab, selama ini ibu sholat itu khusyuk apa pura-pura khusyuk? Ayo Pak, khusyuk apa pura-pura? Sampean makmum sama suami jamaah maghrib, lagi makmum bar buka urung madang, ono glomprang. Allah apa kucing? Sing lanang batin. Ayamku pangan kucing kayak. Bojoku iki piye, dah tahu punya kucing kok enggak ditutup. Sing wedok batin, bapak iki apa ora krungu ndapur ana kucing. Sepes ngomong eren entek. Pokoknya enggak usah yang penting
Sholat, syarat, rukun, tumak ninah. Nek jenengan nanti akalnya kemana-mana, balikkan dan ingat bahwa kita sedang sholat. Penutup dan terakhir. Kan tadi 3. Masih bisa Pak? Ya, penutup. Saya sudahi apa saya teruskan? Penutup Bu. Walam yastasibba liwalidayhi qattu. Kenapa ada orang sampai di bawahnya aras itu? Ini adalah orang anak rojulun, anak yang dulu ketika di Lubuk Gaung tidak mencoreng nama orang tuanya. Orang tuanya tidak dipermalukan sebab dia. Dalam bahasa lain, anak yang mampu membanggakan mak bapaknya. Hari ini ada banyak anak yang justru merusak nama baik orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang ahli masjid, anak era karu-karuan, betul? Bu, Pak, itu banyak. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang tua, kayak apa sedihnya, kayak apa hancur perasaan mak bapak kalau dia melihat ada anaknya yang tertangkap polisi gara-gara narkoba. Saya yakin tuh hatinya hancur berantakan itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang tua kayak apa hancur hatinya ketika mendengar anak laki-lakinya menghamili anak orang. Saya nggak bisa bayangkan betapa hancur hati mak bapak ketika mendengar anak perempuannya hamil tanpa nikah itu. Mencoreng nama mak bapaknya. Alhamdulillah kita punya orang tua baik-baik. Buktinya mana? Nih, pada mau ngaji. Sementara orang tua sekarang nyuruh anak ngaji, payahnya minta ampun, betul? Bener ini. Makanya saya minta kepada siapa saja yang hadir ini malam, jangan sampai nama orang tua kita tercoreng gara-gara anaknya. Ada banyak orang tua hidup susah, jarang anak kelaparan. Tapi ada banyak orang tua kelaparan di rumah anaknya. Halo? Oh, kok demen delik? Lho niki nggih. Kadang menyesakkan hati orang tua, membuat nangis hati orang tua. Kadang sama kawan-kawannya ramah-ramah, ngomongnya api-api, panggilannya pakai hormat-hormat, sama kiai cium tangan, sama mak bapak getak-getak, itu ada banyak itu. Betul Bu? Sekarang yang terakhir jawab dengan jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ketidaksopanan yang paling banyak muncul pada ini hari. Ada orang yang nikah dia, yang hamil istrinya, begitu lahir dititipkan mak bapaknya. Ada? Halo, ada? Akeh ya rupanya gini ya. Lah terus baktimu kapan? Kecil ngerawat Anda, begitu Anda sudah tua, lah kok malah ngerawat anakmu? Baktinya kapan? Orang tua kita makin lama makin lemah, badan sakit-sakit. Mau tidur aja payah, berjalan sering kena asam urat, gula darah, kolesterol, darah tinggi apa meneh. Hah? Kok titipi putu? Ya nek putumu apik, putumu lasak. Diluk-diluk minta lato-lato. Lambahnya enggak punya duit, pusing itu palanya. Saya katakan malam ini dengar baik-baik nggih. Bapak punya gaji 10 juta. Tapi makmu dongkol hatinya dengan kamu, pegang kata-kata saya bertanggung jawab sampai ketemu Allah. Tidak barokah. Saya ulangi, Bapak Ibu kerja, makmu kamu suruh ngemong, lalu dia dongkol makmu itu, atau bapakmu dongkol dengan kita, pegang kata-kata saya, gak barokah. Mungkin rumahmu besar, lantainya keramik, tapi untuk tenang payah Pak. Makanya kecuali makmu bilang begini, udah kalau kamu kerja saja, anak biar sama saya, emak di rumah nggak ada kawannya, sepi, udah kerja saja, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu yang mau nitipkan, sementara makmu mau nih aku repot, kok dipeksa, hati-hati. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang ekonominya seret, anaknya dikandani nggak bisa nakal-nakal, terus masalah dalam rumah tangga, coba buka kembali hubungan antara kita dengan orang tua. Barangkali ada yang salah dalam hal itu. Kalau sekarang sudah sama tuanya, dulu ketika masih kecil-kecil,
Kita tak tahu mana mulut, mana telinga, mana segala macam. Orang tua kita dulu, Masya Allah, Duma itu sekarang Pak begini. Dulu zaman Kaji Yunus masih kecil, zaman kita cilik-cilik dulu loh, itu mau makan telur dadar itu kadang-kadang dibuat tipis. Telur dadar sama kualinya itu masih lebar kuali dan telur dadarnya. Betul Bu? Dulu kita nih Pak, dulu tahun 80-an mau makan ayam nunggu lebaran, betul Pak? Non? Itu telur rebus dipotong 8, cerik, masih bingung. Itu dulu. Itu orang tua rela lapar kadang untuk anak-anaknya. Kadang kerjasama kayak begitu. Malam istrinya sakit, anaknya sakit, istrinya nggak bisa tidur. Bapaknya ngelinting rokok, istrinya ngeluh, Pak, udah jam 2 malam anak nggak bisa tidur, jangan ngerokok aja toh Pak. Pak iki anaknya ditulungi ben iso turu. Jare sing lanang, lha aku kon piye? Anakmu dendeni apa? Takut-takuti apa itu Pak biar tidur. Lah wedine karo apa? Asu. Anjing. Lah terus piye? Kok piye nyamar-nyamar jadi anjing dulu Pak? Akhirnya bapaknya keluar dekat jendela. Kata istrinya, kok meneng ae? Kok diem? Lah piye? Jenggong. Akhirnya bapaknya jenggong. Kata maknya, tidur ada anjing loh. Terus maknya bilang, Asu. Munine Su. Kata anjingnya, kata bapaknya, tuh bunyi lagi. Anaknya jawab, kok kayak suara bapak Mak? Kata mamanya, bukan tuh anjing. Bapaknya batin bedes. Yang ingin saya katakan, emak bapak sanggup melakukan apapun demi anak. Betul apa tidak? Maka jagalah marwah emak bapak kita. Jenengan bisa jaga marwah emak bapak, derajatmu nangisor arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kata kawan saya, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Itu kalau ibunya Iwan Fals. Kalau ibunya orang sini, lagunya begini. Ayo bareng-bareng. Kasih ibu, ayo kapan? Alah, gayamu meneng hatimu nyaut. Pak, kalau untuk bapak-bapak kata kawan saya, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Walah, sak kiai nol nyaut. Kini kurus dan terbungkus. Jangan banyak-banyak. Kata kawan saya satu lagi, hai manusia. Wes betok. Mudah-mudahan ditakdir Allah jadi anak yang soleh-solehah. Bisa membanggakan mak bapak, bisa berbakti kepada mak bapak, bisa melapangkan kubur mak bapak, bisa kelak membela orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi orang yang ditakdir Allah min ahli salat, ditakdir Allah menjadi orang-orang yang senang berzikir. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم semua دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقيم يا ربي بلغ مقاصدنا لا مقصودا عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفرها يا منعم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وارزقنا في آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا لا إله إلا الله semua لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله كلمة حق كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Atas nama kata yang terpanggil siapa saja, atas kata yang tidak sopan, terlalu kasar, menyakiti hati atau menusuk kolbu atau hal-hal yang berkaitan dengan itu menjadi adat dan adab daerah ini, saya minta maaf nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ikhlasnya nggih. Matur suwun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati al-mu'azzamah وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأهل قريتنا وجماعتنا ومجالسنا وأهل مجلسنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتل لكل خير يا الله يا أرحم الراحمين ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا أبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا اجعل هذه جمعة محمودة وجماعة استقامة التي تجري عليها بأحكام الشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا الله
Inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afaf wal ghina wa nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah wal istiqamah fit ta'ah wal ibadah wal mauta 'alal imani wal islam wal mauta 'alal imani wal islam wal mauta 'alal imani wal islam. Rabbana ij'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Taqabbalallahu minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan syukron jazilan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Sirajul Munir SAG MSH dari kota Pekanbaru yang telah berkenan memberikan mau'izatul hasanah pada malam hari ini. Semoga hikmah-hikmah yang telah beliau sampaikan bisa kita resapi barokah manfaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Romo Kiai, tamu undangan, masyayikh, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dengan selesainya mau'izatul hasanah plus doa tadi, maka selesai pula rangkaian acara pada malam hari ini. Dan dari saya pribadi sebagai pembawa acara atau muqassimul auqat acara, atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti pada umumnya, sebelum ditutup ada sebuah pantun. Pergi tamasya ke pulau-pulau Indonesia, pulang pergi digratisin Pak Kua. MC atau pembawa acara jugalah manusia biasa, tempatnya salah, jua tempatnya lupa. Akhiru qouli hada ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم في طه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب المتيم في طه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير
izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah